Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita banyak nikmat, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih dapat melanjutkan kegiatan pelajaran kita pada pagi hari ini. Salat beriringkan salam ke ruh junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita istiqomah menjadi pengikut setia beliau. Baik, selamat pagi untuk anak-anak Bapak semua. Semoga di pagi hari ini tetap semangat untuk menuntut ilmu. Baik, pagi hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang perubahan wujud benda. Namun sebelum kita lanjut, agar kegiatan kita ini mendapat keberkahan dari Allah, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Allahumma anfa'ni bi 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Baik, kita lanjut. Perubahan wujud benda cair dan padat. Jika di hari sebelumnya kita sudah belajar tentang wujud benda, di mana ada 3 wujud benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Hari ini kita akan belajar jika benda-benda tersebut mengalami perubahan wujud. Perubahan wujud benda akan terjadi apabila benda tersebut mengalami pemanasan atau pendinginan. Biasanya benda yang mengalami pemanasan adalah benda padat dan benda yang mengalami pendinginan adalah benda cair. Ini kita masuk ya. Jika benda padat mengalami pemanasan, maka dia akan mencair. Ya kan? Kemudian jika benda cair mengalami pendinginan, maka dia akan berubah menjadi benda padat. Seperti itu. Maka dia boleh dikatakan membeku. Ya kan? Bapak ulang. Benda padat yang mengalami pemanasan, maka dia akan menjadi benda cair. Berarti dia mengalami mencair ya. Kemudian, jika benda cair mengalami pendinginan, maka dia akan berubah menjadi benda padat. Maka dia mengalami pembekuan atau beku. Seperti itu. Mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya, es batu yang mencair, coklat yang dipanaskan, mentega yang dipanaskan, lilin yang dinyalakan akan mencair. Ini adalah contoh benda-benda yang mengalami pencairan atau mencair. Ya, berarti benda yang mengalami pencairan atau benda yang mencair itu awalnya adalah dari benda padat, di mana kita ketahui awalnya es batu adalah benda padat. Karena dia mengalami pemanasan, maka dia mencair menjadi air atau menjadi benda cair. Contoh yang kedua juga, coklat adalah benda padat. Karena dia mengalami pemanasan, maka dia akan meleleh sehingga dia berubah menjadi benda cair. Yang ketiga, mentega juga kita ketahui bahwa mentega adalah benda padat. Ketika dia mengalami pemanasan, maka dia berubah menjadi zat cair karena mengalami pencairan. Yang keempat, lilin juga kita ketahui termasuk benda padat. Benda padat ini mengalami pemanasan sehingga dia mencair. Jadi benda yang mencair itu awalnya adalah benda padat. Karena mengalami pemanasan, maka dia berubah menjadi benda cair. Kita lanjutkan. Membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Diingat nak ya. Jadi kalau dikatakan membeku, itu dari benda cair menjadi benda padat. Contohnya, air yang dimasukkan ke dalam freezer akan menjadi es batu. Air yang tadinya adalah zat cair, ketika dia berubah menjadi es batu atau batu es, maka dia sudah menjadi benda padat. Berarti dari cair ke padat. Selanjutnya, agar-agar yang didiamkan akan mengeras.
Awalnya agar-agar atau ketika Ananda memasak agar-agar, awalnya dia adalah zat cair. Karena dia didiamkan atau mengalami pendinginan, maka dia akan mengeras sehingga menjadi benda padat. Dari benda cair menjadi benda padat. Yang ketiga adalah pembuatan es lilin. Sama. Tadi kalau kita mau buat es lilin, awalnya dia adalah benda cair. Karena dia dimasukkan ke dalam freezer, maka dia berubah menjadi padat. Dia kan mengalami pembekuan seperti itu. Intinya benda yang mengalami pembekuan adalah benda yang awalnya merupakan zat cair berubah menjadi zat padat seperti itu. Nanti masih ada contoh-contoh lain dari benda yang mengalami pembekuan ya. Kita lanjut. Satuan berat. Ini ada di buku halaman 65. Ingat ya, nak ya. Bukunya adalah buku tema C. Nah, berat 1 es krim coklat ditambah 2 kali berat es krim stroberi ya. Berarti ini contohnya adalah ada 3 buah es krim coklat dan ada 2 buah es krim stroberi. Nah, di mana 1 buah es krim coklat beratnya adalah 250 gram. Sehingga kita kalikan 3 dikali 250 gram. Ya kan, ini adalah dari bentuk penjumlahan berulang kita buat ke perkalian. Ada 3 buah es krim coklat di mana beratnya masing-masing adalah 250 gram. Jadi berat ketiga es krim tersebut adalah 3 dikali 250 gram. Kemudian kita tambahkan dengan 2 kali 180 gram dari es krim stroberi. Sehingga berat dari 3 es krim coklat adalah 750 gram. Dan berat dari 2 es krim stroberi adalah 360. Setelah kita jumlahkan, hasilnya adalah 1110 gram ya. Seperti itu. Nah, sekarang ada contoh lain. Hitunglah 2 dikali 175 gram ditambah 3 dikali 300 gram. Nah, itu ya. Kita lanjutkan. Karya dekoratif. Unsur karya dekoratif yang pertama adalah garis, yang kedua bentuk, warna. Nah, ini dia. Garis itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada garis lengkung, garis bersilang, garis sejajar, garis zigzag, garis spiral, dan garis gelombang. Ini biasanya yang digunakan untuk membuat karya dekoratif ya. Nah, kalau warna ada ini warna. Ada beberapa warna yang biasa digunakan untuk membuat karya dekoratif. Nah, bisa dilihat di layar. Apabila beberapa warna digabungkan, maka terbentuk warna yang lain ya. Nah, peran warga sekolah. Yang termasuk warga sekolah adalah yang pertama siswa, guru, kepala sekolah, petugas tata usaha, dan juga petugas perpustakaan. Yang terakhir adalah petugas kebersihan. Bagaimana peran dari warga sekolah tersebut kita bahas sekarang. Peran warga sekolah. Siswa tugasnya adalah atau perannya adalah belajar. Sedangkan guru tugasnya adalah mengajar dan mendidik siswa. Sedangkan kepala sekolah adalah memimpin sekolah, memimpin rapat juga sebagai peran dari kepala sekolah. Peran tata usaha adalah mengurus segala keperluan siswa dan juga keperluan sekolah ya. Yang kelima, petugas perpustakaan. Tugasnya adalah melayani peminjaman dan pengembalian buku. Ya, petugas kebersihan. Tugasnya membersihkan sekolah.
Baik, Bapak rasa cukup sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.